Oke, pada video kali ini kita akan melakukan hal yang agak lain ya dari hal yang biasanya, yaitu bagaimana cara mengotak-atik ya program dari TICZ. Nah, bagi teman-teman yang masih mempunyai kendala dalam menggambar TICZ ya, teman-teman bisa menggambar di aplikasi Maca namanya ya, bisa mengubah dari gambar kalian itu bisa berubah menjadi kode TICZ-nya seperti itu. Nah, di sini saya melakukan hal yang agak ya penasaran gitu. Apakah Maca ini akurat gitu? Jadi saya menggunakan objeknya gambar Naruto. Nah, kita login dulu ya ke Maca. Ini bukan akun saya. Kita login ke Maca dengan akun saya yang asli ya, yang udah terdaftar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat list yang saya buat itu berkaitan dengan geometri ya. Jadi saya karena mengajar juga tentang geometri, jadi untuk membuat gambarnya saya menggunakan aplikasi Maca ya. Karena sejujurnya TICZ saya tidak terlalu bagus juga seperti itu. Nah, karena penasaran saya menggambar gambar Naruto. Nah, saya lupa posisi Naruto-nya di mana, jadi saya harus open satu-satu. Di data tidak ada, di data M juga tidak ada. Garis bagi, homoteti, tolemi, eh, tes, nggak ada juga. Nah, lupa. Jadi harus dicari dulu ya. Testing juga tidak ada, trigonometri juga tidak ada. Welcome to Maca itu cuma pengenalan ya. Mana lagi nih? Steward, spiral similarities juga nggak ada. Soal geometri, Simpson line nggak ada juga. Di mana ya posisinya? Oke, OSK bukan juga, Menelaus bukan. Oke, jadi saya harus buka satu-satu ya supaya gambar Naruto yang saya bikin itu ada seperti itu. Mohon bersabar. Nah, jadi saya harus cek satu-satu di mana gambar Naruto itu. Inversi sirkular, inversi sekular, kesebangunan, inversi. Wah, ini ketemu dia. Ternyata di Horner ya. Karena penamaannya tidak sesuai. Nah, kebetulan saya tidak ahli menggambar, jadi gambarnya saya jiplak dari gambar orang lain gitu. Nah, setelah saya jiplak, saya ikutin garisnya dan muncullah boom, gambar Naruto. Gambar Naruto. Saya sebenarnya penasaran apakah gambar Naruto ini kalau saya kopikan ke R ya, R Markdown, terus saya ganti-ganti parameternya nanti jadi apa seperti itu ya. Ketika parameternya saya ganti, apakah akan merusak gambar Naruto yang udah saya buat ya. Nah, kan di setiap gambar itu kan ada koordinatnya. Nah, jadi saya pengen mencoba apa yang terjadi kalau gambar Naruto ini saya ganti koordinat di text-nya seperti itu. Oke, ini kode ya dari teks gambar Naruto tadi. Sekarang kita akan coba mengcopy ya. Mengcopy semua ini, terus hasilnya apa? Ya, kita copy semuanya, hasilnya apa? Nah, harusnya ngopinya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Tapi yang di atas tidak usah di copy. Nah, sekarang kita copy seperti itu dan pindahkan ke ke R kita tadi ya. R kita tadi. Nah, di sini sudah saya pindahkan beberapa step saya lompati tadi ya, karena setelah pemindahan itu butuh proses untuk mengubah
ya, yang draw ini semuanya kita ubah seperti itu. Ubahnya apa? Ubahnya harus kita hapus yang ada komennya. Komen itu yang memuat persen ya. Dan eh, yang draw ini harus mempunyai garis backslash sebanyak 2 buah. Oke, untuk step ini mungkin saya lewatkan saja gitu. Saya percepat saja. Oke, ini kita masih mencoba-coba ya. Setelah beberapa kali percobaan, ini karena videonya saya skip, akhirnya apa yang terjadi, kalau dilihat dari rendernya tidak ada masalah ya. Jalan saja. Nah, keluar itu. Apakah Naruto-nya muncul? Ya, ternyata Naruto-nya muncul persis seperti apa yang saya gambarkan di Maca tadi ya. Jadi, keluarlah gambar Naruto persis seperti apa yang saya gambarkan di Maca tadi. Nah, ini saya ngopinya di file yang tadi ya. Cuma yang tiks dari segitiganya saya ganti dengan gambar Naruto. Nah, ternyata jalan. Nah, bagi yang belum melihat gambar itu file yang saya pakai adalah file dari mana, bisa dilihat di video tentang membuat soal dengan menggunakan R ya. Nah, sekarang kita masih berlanjut. Nah, ini kan karena ada koordinat, berarti saya bisa ganti dengan angka-angka ya. Jadi saya akan coba ganti itu dengan parameter. Nah, bagaimana hasil dari gambar yang saya peroleh seperti itu? Apakah akan jadi teracak-acak gitu? Harusnya iya. Harusnya jadi teracak-acak gitu. Nah, intinya apa sih yang mau saya sampaikan, bahwa kalau kalian ingin mengganti koordinat dari gambar yang dibuat, itu bisa pakai perintah R Markdown ini gitu. Bayangkanlah kalau kalian mau bikin sebuah soal ya berpaket gitu. Nah, kemudian kita mau koordinatnya beda-beda gitu ya. Beda-beda. Misalnya 3 koordinat mau bikin segitiga gitu, dan koordinatnya beda-beda ya. Nah, salah satunya bisa menggunakan R Markdown ini ya. Caranya gimana? Ya definisikan aja parameter-parameter penggantinya, nanti dia bisa mengacak secara otomatis seperti itu. Ya. Oke, kita teruskan dulu apa efek dari mengganti parameter ini ya. Apakah berefek besar atau ya tidak gitu. Nah, ini nggak ada juga error gitu. Tapi saya rasa ya hasilnya itu, nah ada garis gitu ya ketika saya ganti ya. Kayak karena koordinatnya saya ganti, muncullah garis yang ke kiri itu dari kepala si Naruto. Oke, kita teruskan ya. Mencoba mengganti koordinat dengan si parameter. Nah, kalau di sini tujuannya ya ngalor ngidul ya, mengacak gambar Naruto ya. Dari apa? Dari yang sudah dibuat oleh Maca ya. Kita mengacak gambar Naruto dari gambar yang sudah diperoleh dari Maca ya. Nah, ini si R yang punya kerja ini. Jadi kalau gambarnya rusak, silakan marahin si R-nya. Nah, oke. Ini masih terkait Naruto, saya lihat dari paket 1 sampai paket seterusnya itu tidak ada perbedaan. Itu mungkin karena si parameter yang kita pilih itu masih angka yang kecil gitu. Nah, sepertinya saya akan mencoba ya, melihat dulu kalau 1000 apakah ada perbedaan atau enggak. Kalau 100 ya, kalau seandainya tidak ada perbedaan, berarti parameternya yang harus saya ganti. Oke. Kita lihat hasilnya. Kalau saya jadikan 100, ini compile-nya agak lama karena
eh, itu tadi filenya banyak gitu ya. Tapi saya punya kecurigaan bahwa ini tidak akan merubah apa-apa ya. Maksudnya saya pengen gambarnya itu beda-beda. Oke. Nah, ternyata ya kita lihat kalau 100 paket gambarnya tetap aja ya. Dua garis ke kanan, ke kiri, sorry. Ada tambahan dua garis ke kiri. Ada tambahan dua garis ke kiri. Apa yang harus saya lakukan sehingga gambarnya itu berbeda seperti itu? Tidak persis ya dua garis ke kiri gambarnya kayaknya sama panjang aja seperti itu. Nah, saya harus coba lakukan hal lain sehingga hasilnya agak memuaskan. Agak memuaskan. Memuaskan maksudnya gambarnya nggak sama gitu ya, beda-beda gitu. Yang saya harapkan gambarnya beda-beda. Nah, ini parameternya saya bikin besar aja supaya kelihatan perbedaannya. Besar sampai beberapa ribu gitu. Saya buat parameternya, terus hasilnya bagaimana ya. Nah, setelah saya compile nanti hasilnya bagaimana. Kita knight, kita menunggu hasil knightnya. Apakah ada perbedaan? Ini karena udah paketnya banyak, parameternya banyak juga, jadi knightnya agak lama. Jadi kita coba tunggu sampai knightnya muncul. Oke, ini hasilnya keluar. Apa yang terjadi? Apakah gambar Naruto-nya masih sama atau ada perbedaan? Oh, garis dua kiri kanan sama aja. Mirip-mirip, ya, masih mirip-mirip. Masih mirip-mirip. Apakah parameternya harus diganti lagi? Ya kita coba aja ganti lebih banyak ya parameternya. Setelah diganti lebih banyak parameternya, apakah ada yang berubah atau tidak seperti itu? Kita lihat bagaimana hasil ketika parameternya kita ganti. Oke, nah setelah saya ganti parameternya, lihat kelengkungan gambar yang di sebelah kanan, kelengkungan. Kelengkungan gambar yang kelengkungan tangan. Itu tangan atau apa saya nggak tahu ya. Yang jelas itu muncul garis panjang yang di sebelah kanan. Nah kira-kira apakah beda-beda kelengkungannya atau tidak seperti itu. Kita coba lihat, kita coba ubah lebih banyak lagi ya. Apakah mempunyai pengaruh atau tidak seperti itu.
sebelum kita compile sehingga dapat hasil yang lebih memuaskan. Kita ubah parameternya. Nah, ini kita knight dulu, apakah setelah di knight nanti ada perbedaan yang lebih banyak atau tidak. Apakah kita sukses menghancurkan gambar yang dibuat oleh Maca tadi. Gitu ya. Kita menghancurkan gambarnya dengan menggunakan Armageddon. Ya. Oke, ini konten hari Minggu kita agak santai gitu. Nah, nanti konten hari Senin mungkin saya akan melanjutkan dengan Olimpiade lagi ya. Olimpiade tentang kalau nggak salah ya homogenisasi. Nah ini gambarnya udah agak hancur ya. Kalau kalian mau menghancurkan gambarnya ini lagi, ya bisa diganti parameter sehingga jadi hancur lebur ya. Oke, sekian aja ya. Ini hanya untuk mengisi waktu luang di hari Minggu. Ya sekalian menceritakan bahwa kalau teman-teman nggak bisa menggunakan TIGZ ya, teman-teman bisa menggunakan alternatif seperti Maca tadi. Ya lumayan akurat, tapi kadang-kadang ya pelabelannya itu tidak akurat seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akan membahas hal-hal random lainnya yang saya temui selama ya menjalani kehidupan. Terima kasih.